Dalam biodata yang tadi halaman berapa itu mengajarnya pariwisata apa, itu juga nasib aja. Nasib gimana Pak? Jadi ampun supes derek-derek sedanten, like, komen, dan subscribe nggih. Matur nuwun. dulu tahun 96 ada teman sama-sama sekos meminta bantuan saya untuk menguruskan usulan prodi pariwisata sekarang ada di Limrut itu. Nah, lalu saya perbaiki, saya wira-wiri Jakarta Jogja, perguruan tinggi pariwisata itu bisa berdiri. Lalu setelahnya saya akan ujian, saya minta bantuan, janjinya akan dibayar, tapi tidak dibayar. Tapi ilmu itu sudah terlanjur di otak saya, ilmu pariwisata. Karena saya serius. Nah, lalu turun, saya nagih, ada perjanjiannya. Saya nagih, saya hanya minta bantuan uang fotokopi untuk disertasi, tidak diberi. Lalu sudah siap, tak tinggal. Saya tak tinggal, artinya saya ingin kembali ke habitat aslinya, linguistik dan sastra. Tapi kodrat menentukan lain. Dulu di Bare itu Pak, itu kan ada Poltek PPKP besar itu modalnya dari pariwisata dan sekretari. Nah, sana minta bantuan ke universitas, lalu ke fakultas, lalu pas rapat ketua jurusan, waktu itu saya jadi ketua jurusan sastra Nusantara, terus Pak Marsono yang dikirim ke itu Poltek, lalu jadilah. Jadi saya membuat, tapi tidak langsung saya bikinkan itu antara setahun, tapi ya laki-laki swasta kalah-kalah. Nah, manajemennya tidak baik, lalu bangkrut. Nah, lalu tahun 2007 itu UGM yang program-program diploma itu dikumpulkan menjadi yang sekarang namanya sekolah vokasi, fakultas vokasi. Nah, lalu dekan waktu itu ya oke lah diploma dijadikan satu. Waktu itu yang diploma itu arsip, pariwisata, Mandarin, arsip pariwisata Mandarin. Yang belum ada S1-nya. Nah, lalu dari tiga itu diminta membuat proposal untuk S1. Arsip dan Mandarin sudah siap untuk disidangkan di Komisi Senat Universitas, pariwisata tidak ada yang bikin. Nah, dekannya waktu itu Pak, aku tunggu, tak gawe ke 10 dino tadi. Saya pikir 10 hari jadi itu ya sudah, aku kembali ke habitat aslinya. Sastra, linguistik, filologi itu, udah suruh membawa ke sidang-sidang sampai sidangnya itu 13 kali. Sementara arsip dan Mandarin sampai sekarang belum punya S1. Karena waktu sidang di Universitas, begitu sidang sekali, jatuh sudah tidak bangun lagi. Aku bangun sampai 13 kali, mau 100 kali pun aku bisa. Ibaratnya otak kanannya di linguistik sastra, otak kirinya di pariwisata. Jadi itu ceritanya begitu. Jadi saya kira yang perlu adik-adik semua ikuti adalah bagi saya setiap ada apa-apa saya kerjakan dengan serius, saya kerjakan dengan betul-betul. Nah, sekarang saya kira kembali ini ada hal yang lupa yang sudah saya siapkan karena tadi ya saya maaf ya itu Mas Ono El Sidiura bukan Pak, buku gitu. Jadi saya sudah menyiapkan Sentini jilid terakhir 12
yang di situ itu ada saya sebutkan jumlah naskah-naskah Nusantara yang ribuan, Nusantara loh, tidak hanya Jawa. Nah itu saya tulis di situ, sehingga mas-mas perlu ketahui dan bangga apa yang saya jamah, saya kerjakan, yang dulu saya punya prediksi 50 tahun lagi, 100 tahun lagi belum ada yang mengerjakan, itu hanya 0,0001, masih hutan belantara, saudara-saudara. Nah itu ya mengenai jumlah naskahnya. Jadi saya akan berpindah juga ke yang namanya Ensiklopedia Kebudayaan Jawa Centini 12 jilid. Itu suatu judul naskah yang paling tebal di antara naskah Nusantara yang lain. Nah, itu dulu juga ceritanya begini. Jadi jurusan Nusantara dapat proyek bekerja sama dengan Balai Pustaka. Saya waktu itu masih studi 12 jilid dalam jarak berapa tahun gitu harus selesai. Ternyata hanya mampu 3 jilid. Nah, lalu saya jadi ketua jurusan, saya koordinasikan sampai jilid 4. Lalu si ketuanya dosen saya, Profesor Darwi Sukarto, meninggal dunia. Nah, lalu saya pergi, saya koordinasikan jilid 5 sampai 12 selesai. Nah, setelah selesai, ternyata pembaca menginginkan yang 1 sampai 4 juga. Jadi sebenarnya saya akan melanjutkan kerjasama dengan Balai Pustaka, tetapi waktu itu Menteri Pendidikannya Pak Bambang Sudibyo, lalu wakil rektornya itu Bu Bambang Sudibyo, wah ini tidak bisa nih mas, ini harus dikerjakan sendiri, lalu dikerjakan sendiri, diterbitkan di Kementerian jilid 5 sampai 12. Nah, jilid 1 sampai 4 di Balai Pustaka. Nah, karena tuntutan pembaca juga, yang sebenarnya tugas saya selesai karena hanya menyelesaikan 5 sampai 12. Dan itu saudara-saudara, yang namanya Centini itu bidang apapun ada, tetapi jilid yang terakhir adalah jilid bagi saya intinya jilid dakwah Islam. Ya, maka saya bawa, akan saya berikan, tapi tasnya itu wow, raka gowo ini. Wah, ini namanya orang tua, apa-apa lupa. Nah, tapi saya pikir nanti siapa bisa saya titipi mengambil di tempat saya karena sudah saya siapkan. Dan jilid 1/4-nya sudah saya selesaikan juga. Pikiran saya akan saya, katanya itu kalau seorang profesor pensiun itu ada upacara, dan saya juga dengar-dengar katanya plus seminarnya. Lalu pikiran saya sederhana, saya nitip sekaligus peluncuran buku-buku 12 jilid Centini, lalu ada fonetik, ada morfologi, ada fonologi yang sedang saya kerjakan. Lalu ada juga yang tidak terbawa lagi, penting bagi adik-adik semua, karena itu contoh dampak pengaruh positif pariwisata terhadap wisata religi Masjid Sunan Kudus. Saya tadi mendengar juga di sini ada emprak dan selawatan, itu potensi. Jadi kita punya potensi yang luar biasa, budaya yang untuk masa depan. Ya sekarang juga sudah itu boleh dikatakan
di seluruh desa-desa wisata potensi budayanya laku jual. Dan saya juga nulis agro dan desa wisata. Itu di sini karena tadi saya berikan kelas kuliah itu Candi Rejo yang bisa jual budayanya, apanya di sini topeng irungnya itu satu kepiaan rongito. Nah, jadi artinya emprak dan solowatannya itu solowatan juga dijual di mana itu di Krebet, ya. Krebet juga ada salah satunya solowatan untuk daya tarik wisata. Jadi inilah saudara-saudara saya ngobrol-ngobrol, nggak jelas spesialis saya, macam-macam. Saya sendiri kadang-kadang bujur kok, kampungnya di mana lupa. Jadi itulah yang tidak patut dicontoh. Saya kira sekarang kembali ke Teklokojoyo saja, ya, supaya fokus. Jadi Teklokojoyo itu silakan loh, yang saya bawa susah-susah itu untuk menggampangkan keterangan dari saya, karena saya terbagi macam-macam sehingga banyak juga yang sudah lupa. Jadi tolong walaupun nanti, jadi gini aja. Saya membawa dari penerbit, Pak. Jadi saya kalau ke penerbit ya beli, Pak. Jadi harganya itu 145, lalu didiskon 30%. Jadi bagi yang ingin memiliki 100.000, 100.000, 1.500. Andai kata tidak ada, tapi bagi ada yang membeli atau tidak, saya akan menghibahkan 5 buku kepada Bapak. Jadi nanti saya tinggal 5 buku, lalu bagi yang ingin memiliki, silakan mengganti ongkos cetak, dan itu tidak masuk ke saya, masuk ke penerbit. Nah, silakan itu dibagi, makanya buku itu dibagi, nanti dikembalikan lagi. Oke, thank you guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Matur suwun, terima kasih, thank you so much.